Hai bos, hari ini kita bertemu kembali tentunya di channel kesayangan kita, Alicia Production, channel hiburan dan ilmu. Hari ini bos, saya akan mencoba memberikan sebuah pencerahan terhadap beberapa pertanyaan yang kaitannya dengan tayangan video saya yang ini, yaitu tentang pembuatan panel listrik 3 pas untuk sound system. Ya, beberapa pertanyaan diantaranya yang menanyakan bisa pesan apa tidak. Kemudian yang keduanya lagi, kalau pesan harganya berapa. Kemudian yang berikutnya lagi ada pernyataan yang bilang begini, Mas, itu kan panel 1 pas, kenapa disebutnya menjadi panel 3 pas gitu? Ya, satu-satu saya mungkin akan jawab ya. Jadi untuk yang pertama, tadi pertanyaan masalah bisa pesan atau tidak, saya jujur saja sementara untuk pembuatan panel listrik 3 pas ini masih untuk konsumsi sendiri. Adapun kemungkinannya barangkali, saya takutnya gini bos, ketika kemudian saya menunjukkan harganya, ternyata bosku terkejut gitu ya, terkejut, kok mahal sekali gitu. Tapi ya memang segitu ya, artinya gini ya, panel listrik itu sebenarnya proses pembuatannya mudah, hanya saja materialnya itu yang mahal-mahal bos. Diantaranya adalah plat yang untuk netral itu saja sudah satunya ini sudah 35.000. Terus juga voltmeternya juga itu mahal juga, dan lampu-lampu pilotnya itu juga mahal juga. Jadi sesuai dengan yang teman-teman lihat pada tayangan awal video ini, bahwa voltmeter yang saya buat itu sudah dikemas dengan menggunakan hardcase. Jadi sangat aman sekali bos, termasuk ketika kemudian panel listrik itu digunakan juga aman dipegang, artinya hardcase-nya itu tidak mengandung tegangan listrik gitu loh, karena memang jauh sekali ya antara sumber tegangan listriknya itu dengan posisi tepi dari hardcase-nya, jadi sangat aman sekali. Nah itu tadi, ketika kemudian teman-teman bertanya tentang berapa harganya, saya jujur saja bingung menentukan harga. Pasalnya kemarin juga saya sudah menentukan, saya belanjanya sekian loh bos, kira-kira mau diganti berapa gitu, mau digantiin ya, misalnya udah saya beli aja gitu, misalnya kayak gitu. Berapa saya harus memberikan harganya gitu. Kemudian juga mestinya kan harus dihitung juga dengan capeknya saya bikin hardcase-nya, kemudian membeli material hardcase-nya itu juga harus diperhitungkan. Ya, jadi jawaban saya sementara masih untuk konsumsi sendiri bos. Adapun misalkan suatu ketika nanti barangkali kemudian ternyata saya kepengen buka usaha, artinya menerima pesanan pembuatan panel listrik yang 3 pas itu, ya nanti saya coba kasih tahu coba nanti. Nah, pada kesempatan kali ini sebenarnya ada sebuah hal yang istimewa buat teman-teman. Artinya begini, ketika kemudian saya membuat panel listrik 3 pas itu, saya tidak pernah merahasiakan sesuatunya ya. Artinya gini, pada sebuah tutorial yang saya berikan itu, artinya tidak hanya tutorial mengenai sound system, kemudian tutorial semacam yang lain, karena kan di channel saya banyak tutorial yang perbaikan gerinda juga ada, kemudian cara membuat lukisan dari paralon PVC itu juga ada, dan semua ilmunya itu saya tidak sembunyikan bos, semuanya saya buka semuanya. Oke ya bos, saya akan coba bedah bagaimana ceritanya dan bagaimana cara pembuatannya lah ya, seperti itu. Intinya bagaimana sih, yang penting ini nih, bagaimana sih cara pembuatannya, kemudian wiring kabelnya itu
Alurnya kemana saja nanti bosku silahkan ikuti. Oke bosku, ini dia wiring diagram panel listrik yang 3 pas. Ini bentuknya sesuai dengan yang saya buat ya bos ya. Teman-teman sudah lihat videonya. Nah di dalamnya itu struktur pengkabelannya itu seperti ini bosku. Ikuti kursornya saja ya, nanti kalau ada penjelasan-penjelasan saya tunjuk ini, nanti silakan saja ikuti tanda panah kursornya ini. Oke, saya mengawali dari alur listrik yang masuk. Alur listrik yang masuk dari genset, semisal ada 3 pas, berarti ada R, kemudian ada S, dan ada T. Ini adalah konektor industri. Nah, konektor industri ini masih ada linknya atau ngeling ya, atau berhubungan dengan terminal blok ini bos. Karena apa? Karena jalurnya itu nyatu bos. Ya, semisal begini ya, ini dari netral, di sini juga ada netralnya. Kemudian ini yang T, di sini juga ada T-nya, di sini juga ada S-nya, dan di sini juga ada R-nya. Oke, sebelum kita lanjut lebih jauh, kita baca dulu keterangannya bahwa yang hijau ini adalah jalur dari netral. Kemudian ini jalur yang berwarna merah. Jalur merah ini adalah jalur R. Kemudian yang jalur S-nya ini yang berwarna kuning. Ini jalur S. Kemudian jalur T-nya yang berwarna biru. Kemudian yang berwarna kuning seperti ini adalah ring CT. Ring CT dari ampere meter. Ya, ring CT-nya ampere meter saya beri gambar di sini dengan bentuk kotak yang berwarna orange seperti ini bos. Kemudian ini yang berwarna seperti ini adalah MCB-nya. MCB-nya juga terdiri dari 3 MCB yang terpisah. Artinya kita bisa gunakan hanya ini saja, R-nya saja, S-nya saja, atau T-nya saja, atau ketiga-tiganya bisa dimanfaatkan semua. Tapi kalau jalur 3 pas, umumnya tiga-tiganya ini harus difungsikan semua. Artinya diberi beban semua ya, baik yang R, S, ataupun yang T-nya. Terus terang saja ya bos, mungkin saya cara menjelaskannya itu tidak dengan spesifik secara teknis kelistrikan ya. Karena saya bukan orang listrik, tapi minimal saya itu tahu jalur-jalurnya gitu ya. Nah, kemudian kemarin ada yang nanya juga bahwa kenapa ini disebutnya panel listrik 3 pas gitu ya, sedangkan yang digunakan itu setrum dari yang ada di rumah atau listrik PLN yang ada di rumah. Ya benar, karena kan tidak mungkin saya praktek memvisualisasikan atau membuat sebuah video ini, saya sengaja untuk rental genset kemudian dipraktekin, kan nggak mungkin bos. Tergantung setrum yang ada saja, yang ada di rumah ya kita pakai setrum yang ada di rumah. Nah itu tadi kemudian saya cerita bahwa panel ini sebenarnya bisa berfungsi sebagai 3 pas dengan RST, atau bisa juga dengan 1 pas saja, artinya 1 jalur saja, tidak dengan 3 jalur seperti ini. Nah, bagaimana caranya membuat panel ini menjadi 1 pas? Ya, disatukan arus listriknya. Maksudnya jalurnya disatukan ya bos ya. Jadi teman-teman kemarin kalau sudah lihat video saya yang judulnya seperti itu, nanti silakan teman-teman cari saja. Di situ sudah saya jelaskan bahwa ini untuk menjadikan 1 pas, ini yang R, S, dan T-nya ini disatukan bos, diberi jumperan ke sini bos. Nah, kalau sudah dijumper seperti ini, kita bisa menggunakan listrik rumah, artinya listrik dengan arus yang 1 pas itu tadi. Nah, kalau yang arus 1 pas gimana? Tetap ininya fungsi, tiga-tiganya ini fungsi, artinya ini fungsi, ini juga fungsi. Tapi setrumnya itu hanya 1 saja gitu loh. Hanya 1, artinya 1 jalur saja. Nah, kemudian kemarin ada pernyataan bahwa
Kalau panel 3 pas itu kan tegangan yang masuk pada voltmeternya menunjukkan 320 gitu ya. 320 sampai 360 volt. Oke, saya jawab di sini ya, bahwa benar kalau seandainya 3 pas itu voltnya akan menunjukkan pada tegangan 320 sampai dengan 360 volt. Nah, yang dihitung dari mana dulu, Bos? Ngitungnya dari mana dulu? Kalau yang dihitung itu R ketemu dengan S, itu ya sekitar 320 sampai 360. S dengan T itu juga sama, ketemunya 360. Kemudian T dengan R atau R dengan S, R dengan T itu juga sama, ketemunya akan 320 sampai dengan 360 volt. Nah, kenapa kemudian menjadi kemudian menjadi ketemunya 220 atau 220 volt? Karena yang digunakan itu antara R dengan netral, Bos, yang masuk ke sini. Yang masuk ke stop kontak ini kan yang terhubung antara salah satu jalurnya ya, entah itu R, entah itu S, entah itu T, itu salah satu jalurnya kita gunakan dan kemudian kita jalankan secara bersama dengan netralnya gitu loh. Jadi jangan salah paham ya, Bos ya. Kenapa kemarin saya pengukurannya itu hanya 220 saja? Ya betul, karena itu kan listrik PLN 1 pas. Jadi masuknya 220 bukan 320. Kalau 320 itu masih arus murni dari genset. Lah, untuk menjadikan 220 volt bagaimana? Ya, jangan kita pakai R dengan S atau R dengan T. Kita gunakannya R dengan netral. Jawaban saya mudah-mudahan bisa dipahami ya, Bos ya. Jadi supaya kita tidak gagal paham perbedaan antara jalur yang 3 pas dengan jalur yang 1 pas. Lanjut lagi ya, Bos ya. Tadi awal masuknya tegangan listrik atau tegangan dari genset itu masuknya ke sini, Bos, ke R, S, dan T. Ini yang 3 pas. Kemudian ada netralnya. Jadi pakai 4 pin. 1, 2, 3, 4. Ini dengan menggunakan konektor industri yang 4 pin. Nah, kemudian dari konektor industri ini, saya tadi sudah cerita bahwa ini di-link ke terminal blok ini. Ya, di-link yang R, S, T, kemudian ini netralnya yang hijau. Kemudian dari sini supaya masuk ke stop kontak ini ya, supaya masuk ke stop kontak ini supaya bisa digunakan, maka kita butuh MCB. Nah, MCB-nya ini saya bagi 3 dan kalau dikonversikan ke watt kira-kira itu jatuhnya sekitar 7000 watt lah kira-kira ya. Nah, kemudian ini R dapat arus ya, S-nya juga dapat arus, ini T-nya juga dapat arus. Ini MCB ya, Bos ya, ini MCB-nya. Nah, kemudian ini netralnya saya bikin panel sendiri, nanti di sini gabung ya, banyak gabungan di sini. Terus ini bagian groundnya sebelah sini. Ini ground bukan netral ya, Bos ya. Ground ini kaitannya dengan grounding yang nanti urusannya dengan kabel yang dimasukkan ke tanah atau arde. Nah, ini menggunakan bending post, tapi pada prakteknya saya tidak pasang bending postnya. Pada pembuatan panelnya kemarin saya mencari bending post yang pas, ternyata belum dapat, jadi akhirnya belum saya pasang bending postnya. Oke, Bos, lanjut saja ya. Setelah tadi melewati MCB ini untuk menghubungkan ke R, S, dan T, nah ini kabelnya kita keluarkan, Bos, menuju ke stop kontak yang pertama. Artinya ini satu jalur ya, Bos ya, satu sambungan. Ini stop kontak yang pertama, ini stop kontak yang kedua, kemudian ini stop kontak yang ketiga. Nah, dari R ini ya lari ke sini ke
stop kontak yang pertama ini kita pecah bos, ya, atau di paralel nih, dicabang lah ya, dicabang. Satunya ke ampere meter, ini di sini ampere meter ya bos ya, ini ampere meter. Kemudian satunya lagi kita buang ke voltmeter yang analog. Nah ini voltmeter yang analog, ini mestinya harus ada 3 bos, atau jika ini 1 mestinya harus ada switch yang untuk bisa mengontrol masing-masing dari arus yang menuju ke stop kontak ini. Jadi kita lebih detail ya bos ya, tapi karena memang tempatnya juga sempit dan saya pikir ini hanya mau perwakilan saja ya, perwakilan salah satu di antara arus yang masuk lah. Ini saya beri dengan voltmeter tapi yang analog. Kemudian di sini dicabang juga, dicabang ke voltmeter yang digital, juga ke hash meternya. Ini masih berarti jalur pasa ya bos ya. Jalur pasa itu berarti jalur yang ada setrumnya, ini jalur pasanya. Nah kemudian kita ngambil jalur netralnya bos. Untuk menyalakan voltmeter digital ini, hash meter digital ini, dan voltmeter yang analog ini, alat ini membutuhkan asupan jalur netral. Nah, jalur netralnya dari mana bos? Dari sini bos. Ini netralnya kita ngambil dari sini, dan otomatis netral ini juga didapat dari genset, dari sumber genset 4 pin ini. Kenapa ada 4 pin? Karena ini ada netralnya juga. Oke, netralnya kita bikin satu blok di sini supaya nanti bisa dibagi-bagi dengan mudah. Kemudian tadi yang voltmeter dan hash meter serta voltmeter yang analog, dan untuk menyuplai tegangan ke sini ke stop kontak yang ini kita butuh arus dari netralnya ini. Oke, kemudian ini ada ampere meter. Ampere meter itu gunanya untuk mengukur berapa sih konsumsi listrik yang dipakai oleh 3 stop kontak ini. 3 stop kontak ini ampernya bisa diketahui dari ampere meter yang digital di sini. Di sini akan muncul keterangannya berapa, dan ini RST itu pengeluarannya harus berimbang ya bos ya. Jangan sampai kemudian di sini kemudian ampernya 10, di sini cuma 2, di sini cuma 1, itu nggak imbang ya bos ya. Jadi semisal ini dibebani untuk power, kemudian ini untuk EQ aksesoris, kemudian yang ini bisa digunakan untuk yang lain, tapi sekiranya yang beban ampernya itu hampir sama ya, jadi nanti akan bisa rata, walaupun tidak mutlak harus sama 10 ampere semua misalnya seperti itu, tapi minimal itu mendekati. Misalnya katakan di sini 10 ampere, di sini 9, di sini 8, atau dan sebaliknya tidak masalah. Tapi jangan lupa ya bos, ketika kita memasang ampere meter ini dilengkapi dengan CT, Nah, CT-nya ini itu sudah terkoneksi ke sini bos secara auto dari tokonya atau dari pabriknya. Itu sudah ada kabel, 2 kabel yang ke sini yang menuju ke ampere meter ini. Itu kita nggak usah utik-utik bos. Tapi kan ampere CT ini ya jadi kayak trafo, tapi yang bentuknya sudah jadi bentuknya kayak magnet speaker ya bos ya. Nah, bentuknya kayak magnet speaker, tapi di dalamnya ini sebenarnya adalah trafo lilitan. Nah, jangan lupa bosku, sebelum kita masukkan ke stop kontak ini, jalur yang R ini ya, yang ke sini, sebelum masuk ke sini, masukkanlah dulu ke tengah-tengah dari CT-nya ini. Ya, 1 jalur saja bos, 1 jalur masuk ke CT-nya ini. Begitupun dengan S-nya juga sama, diberi CT seperti ini, dan kabel yang menuju ke stop kontak ini dilewatkan melalui tengah CT-nya ini, kemudian masuk ke sini. Kenapa harus diberi trafo ini? Trafo ini adalah satu kaitan ya, atau sepaket dengan ampere meternya. Jadi kalau kita beli ampere meter itu sudah auto dapat
CT-nya ini. Oke bos, seperti itu kira-kira bisa dimengerti tidak ya penjelasan saya yang awut-awutan ini. Jadi kesimpulannya, jalur masuk itu dari konektor industri ini yang terdiri dari 4 pin. Kemudian kita buang ke sini bos, ke MCB. Lalu dari MCB ini kita keluarkan ke masing-masing stop kontak. Kemudian yang S juga sebenarnya prakteknya sama dengan R ya bos ya. Yang S ini jalurnya seperti ini, masuk dulu ke CT-nya ampere meter, kemudian kita keluarkan ke sini ke stop kontak ya. Satunya kena sebelah sini, kemudian ini netralnya di sini, dan ini ground-nya. Ground itu pada bagian pinggir ya bos ya, pinggir stop kontak biasanya ada kawat ya, pelat kecil ya. Nah itu pelat itu yang menjadi grounding bos. Jadi jangan salah ya, itu platnya plat ground, bukan plat yang untuk pasa atau untuk yang netralnya itu bukan. Netral dan pasanya ini ada pada samping-sampingnya. Kemudian yang T juga sama bos, yang T juga jalurnya wajib melalui ini, CT-nya dulu, kemudian baru masuk ke sini ke setiap stop kontaknya. Oke bos, begitu saja ya. Jika ada pertanyaan ataupun keluhan ataupun cacian silakan ditulis saja di kolom komentar, nanti saya akan coba baca dan sebisa mungkin saya akan mencoba menjawabnya. Terima kasih untuk segala perhatiannya dan jangan lupa tonton video-video saya yang lain serta tunggu kreativitas kita tentunya di Alicia Production, channel hiburan dan ilmu.